itu ladang apa segala macam ya, tapi apa yang sudah dia ikut sama Tuhan gitu loh. Setelah dia selama ini menantikan Tuhan itu, Tuhan akan memberikan apapun kepada dia gitu loh, 100 kali lipat. Tapi di sini spesifiknya kalau menurut saya nggak mungkin laki-laki, perempuan, bapak, ibu, anak gitu loh. Bacalah itu ya. Lakukan. Baca itu, saya heran aja itu, anaknya jadi 100, istri jadi 100, orang tua jadi 100, ladang jadi 100, ibu jadi 100, kayak gimana? Kan kayak gitu. Kalau itu kan menurut mbaknya. Coba kalau kita baca bahasa Indonesianya yang tepat, yang benar, kan kayak gitu. Oke, benar. Saya tuh pernah dijelasin kayak gini juga, cuman susah ngejelasin sama orang nih, sebentar. Intinya tuh diajarkan kalau mau ikut Tuhan terus fokus. Makanya Mbak, saya udah bilang ya, kalau di ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu berbeda jauh Mbak, jauh banget bedanya ajaran Kristen dengan ajaran Yesus itu, antara langit dan bumi. Coba. Bentar ya Pak. Yang diperhatikan itu materinya, bukan orangnya. Ya sabar. Apa sih kalian ini? Enggak, masalahnya ini yang tulis-tulis macam-macam. Iya. Yang diperhatikan itu materinya dicatat, bukan orangnya. Ya, sebentar. Nah, maksudnya tadi ayat di situ, kalau saya tangkap itu, ya kan, kalau kita meninggalkan Tuhan, gitu, meninggalkan Tuhan lagi, mengikut Tuhan, meninggalkan semua yang ada dalam hidup ini, baik itu keluarga, ya siapapun itu, Tuhan akan memberikan dia upah 100 kali pada berhidup yang kekal, gitu. Berarti kita pertama itu diajarkan untuk melepaskan hal duniawi. Terus tentang 100 kali lipat itu maksud itu berkat rohani, Pak, maksudnya. Waduh, di mana itu datanya? Aduh. Mbak. Kak, coba lihat di sini ini ya. Nih, lihat di sini ya, bukan berkat rohani ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Saya agak bingung sama Mbak ini ya. Mana ya, Gunaika? Di sini ada bahasanya, Gunaika. Mana ya, saudara, ibu, anak, atau ladang? Ini nanti udah diubah ini. Saya deh untuk ngejelasin itu gimana. Ini tanya pendeta dulu dah ya. Kalau tanya pendeta, Anda paling jawabannya imani saja katanya. Imani saja, nggak usah banyak tanya. Kalau sama saya itu nggak bisa diimani gitu aja, kalau tanpa sesuatu gitu. Kalau dari saya sih itu maksudnya itu berkat gitu loh. Maksudnya tuh apa ya? Gimana sih pusingnya ngejelasinnya, susah. Gak jelas lah, yang lain lagi pusing saya. Oke, ada yang lain lagi Anda mau tanya? Karena banyak Kristen yang ngantri juga Mbak di bawah. Saya lupa kan seketika apa yang mau saya tanya lagi. Ya kalau tentang keselamatan jawabannya cuma itu, ya kan. Terus apalagi ya? Tadi tentang itu, tentang yang tadi kan tentang bidadari ya Pak ya. Saya mau tanya juga nih, gimana kalau yang poligami? Waduh, ini pula. Kalau gitu nggak boleh cepat. Mbak, sebelum saya jelaskan, saya pegangan dulu ya. Ya, pegangan dulu sebelum saya jelaskan. Poligami, ada apa dengan poligami? Yang kayak gini Pak, maksudnya tuh dia udah punya istri nih, cerai, nikah lagi, baru nikah lagi. Lalu? Sedangkan di Kristen walaupun mereka melakukan hal itu ya mereka dibantah gitu loh. Baik, nanti saya tanya balik nanti ya. Oke. Jadi gini Mbak, tentang poligami. Ya, saya kasih ayatnya dulu. Islam datang mengatur dan membatasi poligami. Bukan malah poligami itu bisa sembarangan ketika Islam itu datang. Di zaman dulu Mbak ya, di zaman dulu ya, para nabi, Salomo ya, Daud istrinya 1000, istrinya 700, gundiknya 300. Salomo istrinya 700. Ya, terus yang nabi-nabi sebelumnya itu
semuanya poligami. Bukan semuanya juga sih ya. Ada beberapa yang poligami. Terus bangsa Arab saat itu ya Al-Qur'an datang juga istrinya kalaunya dia kaya gitu, bukan cuma satu istrinya, bahkan sampai 10 lebih gitu ya. Nah, lalu datang Islam. Ya, datang Islam. Karena apa? Karena Yesus tidak melarang poligami, ya. Karena Yesus tidak melarang poligami dan Yesus tidak ada mengatur poligami, Mbak. Makanya Islam datang untuk membatasi poligami. Apa itu ayatnya? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi menikah itu 2, 3, 4 dengan wanita yang kamu senangi. Kan kayak gitu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bila kamu kagak mampu adil, maka menikah satu saja. Kagak boleh lagi menikah lebih dari satu kalau kagak bisa adil. Kagak boleh lagi seperti para nabi terdahulu. Kagak boleh lagi sampai di atas 10. Limitnya cuma 4 jika bisa adil, ya. Makanya saya bilang ya, kalaunya kagak mampu adil, hanya Islam menyuruh menikah satu saja. Karena apa, Mbak? Yesus tidak pernah melarang poligami. Yesus tidak pernah ya menyinggung masalah poligami gitu. Jadi di Islam itu mengatur poligami, datang membatasi poligami dan menyuruh menikah satu saja, bukan seperti ajaran para nabi sebelumnya ya. Nah, tuh. Anda perlu tahu itu. Terus Mbak begini ya. Terus begini. Kenapa Anda sewot dengan poligami? Padahal Tuhan Anda dari hasil poligami loh. Tidak percaya, Mbak. Daud ya. Nih saya jelaskan. Daud itu istrinya 1000 ya. Istrinya 700, bundiknya 300. Daud berpoligami dengan Berseba. Berseba ini istri kelima. Oke? Lalu Daud dengan Berseba menikah. Berpoligami Daud ini dengan istri kelima, menurunkan Salomo. Oke? Raja Salomo. Raja Salomo istrinya 700, turun-temurun menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim ya dengan Hana menurunkan ibunya Yesus, Maria. Maria menurunkan Yesus. Coba kalau kagak boleh poligami, kagak ada poligami, Kristen nyembah apa hari ini, Mbak? Coba kalau kagak boleh poligami, Daud. Waduh, ini Kristen nyembah apa hari ini? Waduh. Itu. Jadi jangan dipandang buruk poligami itu, seharusnya Anda bersyukur karena poligami itulah adanya Tuhan Anda. Kayak gimana sih? Okay. Jadi jangan sewot. Ya. Itu kan di perjanjian lama ya, Pak ya. Kalau datang pasti Tuhan akan memberikan ajaran lagi gitu. Oh, nggak ada Yesus melarang atau mengatur poligami, nggak ada ajarannya. Ada. Mana? Kita lihat dari tentang perceraian. Tuhan tidak suka perceraian kan? Ini ya, yang gini. Yang saya maksud berbicara tentang poligami, bukan cerai. Yang saya tanya masalah poligami diatur Yesus, bukan cerai. Ya benar Pak. Tapi poligami itu dari mana asalnya? Ya dari antara suami istri kan. Nah kalau suami istrinya yang mau cerai, maka dia kan poligami gitu. Ataupun walaupun sama istrinya, dia akan nikah lagi gitu kan. Oh gini Mbak, yang namanya poligami itu laki-laki menikah lebih dari satu. Kalau di Islam ya poligami itu hanya sebagai solusi. Contoh kayak gini ya, saya menikah dengan istri saya, ternyata istri saya mandul, divonis oleh dokter, rahimnya bermasalah. Karena saya ingin mendapat keturunan biologis dari darah saya sendiri, maka saya solusinya izin sama istri untuk berpoligami agar mendapat keturunan. Jadi di Islam poligami itu hanyalah sebuah solusi gitu, bukan wajib. Dong istrinya diduakan. Iya, lalu gimana solusinya? Kalau kagak bisa punya anak dari darah daging sendiri? Ya, karena istrinya mandul.
Nah kalau lain halnya suaminya yang mandul. Kalau suaminya yang mandul, ya nggak perlu dia berpoligami, tapi ambil anak angkat kan kayak gitu. Kayak gitu, kasihan sekali. Jadi itu adalah solusi, Mbak ya. Kalau poligami itu hanya sebuah solusi, bukan wajib bagi muslim. Enggak, bukan wajib. Karena apa? Jangan pikir enaknya doang, pikir ancamannya lebih ngeri itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan laki-laki yang poligami di yaumul kiamah nanti. Jika dia lebih berat ke satu istri, maka dengan cara dia berjalan runtuh sebelah badannya. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Kasihan dong. Maksud saya tuh kayak gini loh, Pak. Kembali lagi ke tujuan awal gitu. Kalau memang mau nikah hanya untuk buat anak, ya kan? Tapi bukan kalau dari saya ya, saya diajarkan kalau kita menikah itu kita punya teman hidup, tapi dari pasangan ini mendekatkan kita itu sama-sama sama Tuhan gitu loh. Gak fokus tentang ini. Kalau anak apa-apa itu ya anugerah yang Tuhan kasih gitu loh. Kalau sebatas karena gak punya anak jadi boleh nikah lagi, kayak gitu, kayak mana lah ya pernikahan itu ya, bisa dikatakan ya. Kalau dari saya ya, saya tahu tuh kalau pernikahan itu tuh tidak fokus ke salah anak. Mikirnya Anda gitu ya, salah. Jadi berarti nikah itu tujuannya untuk buat anak gitu berarti ya? Iya, menikah itu untuk meneruskan keturunan, Mbak. Kalau Anda ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ngapain Anda menikah? Sendiri bisa juga. Kagak perlu Anda menikah, kagak perlu ya. Anda tinggal Anda kagak menikah, sendiri saja mendekatkan diri kepada Tuhan bisa. Kayak gitu, kagak perlu Anda menikah. Menikah itu meneruskan keturunan gitu. Oke. Aduh. Ini apa ya gini. Seandainya kalau misalnya istrinya mandul, istrinya nggak terima tuh suaminya poligami, gimana itu Pak? Terus suaminya pengen mau, nah itu kayak apa? Masa iya? Kan sesuai aturan negara, bagaimana mediasinya? Kan aturan negara sekarang ada. Biarlah mereka di situ mengatur ya, dari KUA-nya. Seperti apa ya? Apakah negara mengizinkan? Kalau tidak diizinkan, ya mau kayak gimana solusinya? Apakah mereka bercerai atau mereka melanjutkan keinginan suaminya, kan itu tergantung dari merekanya. Gitu. Enggak, maksudnya gini, dari segi agamanya bagaimana, dari segi ajarannya gitu. Apa gitu bagaimana gitu? Apakah diterima seperti itu tanpa izin dari istrinya gitu loh, Pak? Jadi kalau berpoligami itu hanya sebuah solusi, Mbak. Kalau istrinya tidak terima, nggak bisa suaminya poligami, macam mana? Aduh, itu aja kok susah, repot mikirnya. Oke, tapi kalau saya tahunya tuh kayak jadi salah artikan kan. Jadi kayak gara-gara seperti itu boleh poligami, jadinya suka-sukanya gitu loh. Mau nikah, padahal dia udah punya anak, nikah lagi. Lagi. Terus kenapa di Kristen banyak janda sekarang? Justru itu, mereka taat sama Tuhan. Hah? Janda taat sama Tuhan? Ya, kita kan. Kayak gimana? Kan kita di situ dikasih tahu kita nggak boleh bercerai, ya kan? Tuhan tidak suka namanya perceraian, apalagi mereka cerainya dengan mereka sendiri tanpa maut yang memisahkan gitu. Walaupun nanti dia menjalani hubungan dengan pasangannya seperti itu ya, terus kemudian cerai ya kan, maksudnya suaminya tuh minta cerai mau nikah lagi, ya itu terserah suaminya gitu. Kalau istrinya memang benar-benar taat sama Tuhan, dia tidak akan menikah sama siapapun. Lebih baik dia menjanda dan hidup benar di hadapan Tuhan, kayak gitu Pak. Nah jadi tuh kayak gimana ya bahasanya di situ ya? Kalau katanya kagak boleh cerai, kok tiba-tiba jadi janda? Misalnya manusianya menolak keras suaminya, tapi dari istrinya nggak mau gitu, ya kan? Misalnya tiba-tiba suaminya selingkuh, misalnya suaminya. Ya kenapa cerai? Tapi cerai, kenapa cerai? Maka dilarang cerai. Iya, gini loh Pak, namanya juga manusia kan. Ada yang manusia nggak mau taat sama Tuhan, kayak apa? Ya, berarti nggak sesuai dengan ajarannya. Sesuai ajaran Tuhan, tapi kan dia tidak akan menikah lagi, gitu loh. Dengan dia menikah lagi sama siapapun sampai suaminya meninggal. Gitu. Panas Kristen panas minta turunin. Kenapa mbaknya enak kok ya diskusi? Kenapa kalian panas yang Kristen yang lain coba? Turunin ini
ini siapa yang Iya, turun gantian katanya. turun itu yang Padahal mbaknya jujur nggak kaya kalian gitu. Ada lagi nggak mbak? Soalnya tuh banyak yang antri ngamuk di bawah mbak. Ya yang ngamuk itu yang karena saya jelasinnya yang kayak apa tuh nggak jelas gitu. Padahal kan saya ngasih tahu yang sesuai yang saya tahu gitu. Tapi ya secara iman rohani saya masih tetap sama agama saya gitu, bukan tanpa alasan. Itu hak anda mbak, nggak ada paksaan juga untuk pindah agama kan gitu. Kita berdiskusi untuk menambah pengetahuan dan untuk kita pelajari gitu. Oke, jadi catat aja Pak, apa tadi yang mau ditanya ke pendeta biar saya catat gitu, biar saya tahu tadi tentang anggur. Nanti gini aja mbak, ambil aja di YouTube saya videonya, anda bisa pelajari di ulangannya mbak ya, di sini nih. Sebentar ya, saya bukakan YouTube saya sama mbak nih. Anda bisa ambil videonya ya, nanti anda ambil aja videonya nih di sini. Nama YouTube-nya Pusat Debat Agama ya mbak ya. Oke, Pusat Debat Agama, gambarnya gambar orang jelek ini ya. Nah ini ada 965 penonton. Gambarnya kayak gini nih ya, profilnya. Judulnya Juru Selamat yang Tidak Selamat gitu ya. Namanya Pusat Debat Agama. Anda ambil rekamannya di situ ya. Kita nggak pernah potong-potong atau edit ya. Silahkan diambil di situ ya. Juru selamat yang tidak selamat siapa? Juru selamat yang tidak selamat Pak, siapa juru selamat yang tidak selamat? Nantilah. Iya, oke. Daripada kawan-kawan Kristen yang lain ngamuk juga mau ikut naik mbak, saya izin gantikan mbak dulu, boleh? Oke, boleh lah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, ambil nanti ya di YouTube itu ya. Terima kasih banyak. Oke, selamat malam mbak. Selamat istirahat. Oke, sabar dulu. Sebelum saya naikin ya, saya mau iklan dulu. Kalian ini ya, teman-teman semuanya ya, teman-teman semuanya, saya mau iklankan kepada Anda bahwa ya teman-teman, kita akan melaksanakan ultah api yang kedua. Meskipun saya bukan orang api ya, kita akan melaksanakan ultah api yang kedua pada tanggal 13 September di Jakarta Selatan, tepatnya Tebet di Masjid Ittihad gitu ya teman-teman. Nanti insya Allah saya akan hadir dari tanggal 11 ya, tanggal 11 ke Jakarta sampai saya menghadiri ultah api yang kedua. Jika teman-teman ingin bertemu saya dan ingin silaturahim dengan saya ya di ultah api, silahkan Anda memesan tiketnya kepada Bang Kores gitu ya. Bentar saya ambilkan dulu nomor telepon Bang Koresnya ya. Ada yang punya nomor telepon Bang Kores nggak teman-teman? Sabar ya, sabar, saya ambilkan nomornya. Ya teman-teman semuanya, sorry saya ambilkan dulu nomor Bang Kores, saya sematkan ya. Teman-teman bisa bertanya dan langsung pesan tiket sama beliau ya, di nomor yang saya sematkan ini ya teman-teman. Bentar nih, nah sabar, nih nomor Bang Kores ya. Jadi teman-teman semuanya, saya akan hadir di ultah acara api yang kedua di Jakarta di Tebet tanggal 11 September, dan Anda langsung bisa memesan tiketnya sama Bang Kores gitu ya. Kita silaturahim di sana. Dan sebelum kita ultah di hari Sabtunya ya, di hari Jumatnya insya Allah ya teman-teman, saya akan sholat Jumat di Masjid
At-Taqwa gitu ya, di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri Jakarta Selatan ya. Jika teman-teman ingin silaturahmi juga yang dekat Korlantas Polri di Masjid At-Taqwa ya, bisa datang hari Jumat ya, sholat Jumat bersama saya. Insya Allah saya imami nanti sholat Jumat di masjid tersebut ya. Oke. Nah, jadi kalau pengen ketemu saya di Masjid At-Taqwa yang gratis gitu ya, yang gratis. Yang bayar kan yang bayar di acara api ya. Yang bayar di acara api. Kalau mau gratis di tempat saya tuh ya. Oke. Nah, udah. Mana tadi nomor Bang Kores ya? Ya, sekali lagi ini ya, tolong dicatat. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Dicatat nomornya. Insya Allah kalau diizinkan bawa khutbah. Kalau diizinkan untuk jadi imam saja saya ya. Kalau diminta bawakan khutbah ya, insya Allah saya akan bawakan khutbah juga, khutbah Jumat gitu. Oke, ya itu nomor Bang Kores, bisa langsung dipesan sama Bang Kores ya, di screenshot aja. Teman-teman semuanya, saya ambil air minum selama 49 detik, jangan kemana-mana ya. Silakan Anda catat dulu nomornya dan tanya-tanya ke Bang Kores. Saya mau ambil minum dulu sebentar ya. Kita lanjut habis ini. Udah berapa yang hilang nih? Pasien selanjutnya, baik. Oke. API apa sih Pak Ustadz? API itu apologet Islam, apologet Islam Indonesia ya. Organisasinya Bang Zuma gitu. Oke. Udah? Ya silakan Anda langsung pesan sama Bang Kores gitu ya. Kita naikkan yang selanjutnya. Bang Paras Lubis bentar. Ini beliau mau naik tuh, bentar ya. Moderator kita ini. Iya, beliau tumben dan mau naik. Bentar, ada apa sih? Mungkin ada yang diberitahu beliau nih. Pak Ustadz sekalian pipis enggak? Komuter ini gak sempat pipis, gak sempat, cuma nuangin air aja. Nuangin air minum, beres. Kalau saya pipis pasti saya ambil wudhu dulu, nggak bakalan saya kembali ke live. Oke, siapa lagi deh? Thinking introvert. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, silakan dibuka open cam-nya dulu, Bang. Oke. Saya langsungnya. Mana ini? Tuh, diundang.
Karena apa? Iya. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Tadi saya mendengar tadi kamu bilang ada 1.000 akan disediakan di surga. Kenapa? Coba lagi diperjelas. Kodalnya. Kenapa bang? Dari mana? Dari mana itu? Anda mantul itu suaranya. Coba jelaskan lagi yang ada di dalam Alkitab itu yang namanya tertulis ada 1.000 akan disediakan istri dan anak. Oh iya baik. Nih ya. Anda kalau nggak paham, kalau saya bahas itu, ya. Saya ajarin Anda ya. Nah, sabar. Nah, nih ya. Nih. Nih. Ya, Matius 19:29 ya. Siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara-saudara laki-lakinya, saudara perempuan, ayahnya, ibunya, anak-anak ya, terus anak-anak atau ladangnya, nah, nih atau istrinya ya, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Tuh, ya. Oke. Udah sampai situ? Udah. Itu kata-kata Yesus. Lagi samanya di situ yang dibuat yang 100 kali lipat itu, barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan meninggalkan rumah, dia akan menyediakan 1.000 kali lipat hidup yang kekal di dalam surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal hidup dia, nama dia tidak akan. Itu dari mana Anda dapat? Coba Anda dari mana dapat yang kayak gitu? Silakan. Tunjukkan sama saya datanya. Tunjukkan. Jangan ngaco gitu. Jangan sembarangan. Itu kan tertulis. Bang, jangan sembarangan, itu perkataan Yesus loh. Ya, dia menjanjikan 100 istri itu. Apa Anda mau melawan Yesus? Dengan asumsi Anda sendiri. Kalaupun Anda ada bantahannya, ya, silakan Anda tunjukkan datanya sama saya. Jangan Anda mengarang sendiri gitu. Itu apa isi dalam teksnya itu? Coba baca dulu isi dalam teksnya itu. Anda jangan ngutip satu ayat saja. Coba dari tadi saya udah baca itu. Coba Anda baca betul-betul. Itu perkataan Yesus itu. Janji Yesus ya bagi yang meninggalkan orang tuanya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan semuanya, Yesus akan ganti ya 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Kau baca dulu ayat pertamanya dulu. Bukan gereja sini. Bukan gereja. Kalau kau mau baca ayat pertama seharusnya kau sebelum naik tadi, Bang. Ya, sebelum naik tadi kau baca dulu dari ayat pertama. Kalau saya menampilkan satu ayat potongan bukan berarti saya nggak baca dari ayat pertama, bukan. Karena apa? Kitab Anda itu sudah tamat saya makan gitu. Apa boleh saya bertanya sama Anda? Ya, itu kan nggak ada bantahannya. Silakan Anda kalau mau bertanya. Boleh saya bertanya? Boleh. Siapa yang larang? Di dalam Al-Quran itu tertulis itu Muhammad orang gila loh. Gimana? Di mana ayatnya? Dulu ya. Biar saya cari. Anda jangan apa ya? Pasti ya teman-teman. Pasti Al-Hijr ayat 6. Kalau Al-Hijr ayat 6 dalam otak saya udah. Waluh jua ya. Waluh jua orang Banjar.
Ini Mana. baca dia takut. Ya. Nggak apa-apa, sabar teman-teman. Oh, udah sabar. Kita santai aja. Dalam surat Al-Hijr ayat 6. Nah, kan pasti kan gitu. Apa katanya? Bacain bang. Wahai orang kepadamu diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Oh, baik, saya jelaskan ya. Nih. Oke. Perhatikan ya. Ini penjelasannya ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, ini tuduhan orang Quraisy ya. Orang kafir Quraisy berkata, hai orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Lalu dijawab Allah. Nih jawabannya bang ya. Nih jawabannya dijawab Allah nih ya. Mana Sabar. Sabar. Di jawaban Allah ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhan kamu Muhammad, kamu bukan sekali-sekali bukan orang gila ya. Bukan orang gila. Lalu siapa yang gila sebenarnya? Nih baca ayat ke-6-nya. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang diantara kamu yang gila? Kalau Nabi Muhammad disebut Allah bukan orang gila, berarti yang menyebut Nabi Muhammad gila adalah sebenar-benarnya orang gila. Gitu. Jadi kalau Anda bawa Al-Hijr ayat 6, Anda mengatakan Nabi Muhammad orang gila, sebenarnya Anda yang gila, gitu. Terus bang gini bang, ya Anda nggak tahu kalau Yesus itu juga orang gila bang. Nih, Markus 3:21 ya. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus, berkata tentangnya, dia sudah gila. Yesus itu sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Dijemput ini orang gila bang. Makanya Yesus pun disebut gila. Nih Markus 3 nomor 21 ya. Gak tahu Anda Yesus itu gila? Memang kita sampai kan biar saya perjelaskan lagi ya. Itu yang dengan orang yang menyebut namanya itu sudah gila, itu orang yang pertama datang ke dalam ya, dia nggak percaya dengan itu ya. Coba Anda jelaskan dengan data Anda di mana, sebutkan dalilnya di mana dulu gitu. Seperti saya tadi kan katanya di Al-Hijr ayat 9 ya, Nabi Muhammad orang gila. Dijawab Allah dalam Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Tapi kata Allah di Al-Qalam ayat 6, sebenarnya orang gila adalah yang menyebut Nabi Muhammad gila, kan gitu. Nah, seperti itu, ada dalilnya. Sekarang di sini Yesus dikatakan dia sudah gila sampai dijemput keluarganya. Nah, kayak gimana tuh? Untuk jelas lagi sama Anda, di situ pertama dia turun ke dalam bumi, jadi dia itu menyampaikan firman apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi kepada mereka yang tidak percaya akan menyebut nama itu orang gila.
Nah, seperti itu. Mana datanya? Anda ngomong itu tidak tertulis di mana gitu. Iya. Lagi baca ayat baca dulu ayat yang sebelumnya. Coba Anda baca dulu. Anda baca dulu kitab Anda biar Anda ngerti gitu konteksnya apa gitu. Iya, modalnya kata Anda sama saya rupanya. Gitu loh. Anda mengutip satu ayat untuk menjelaskan nama Alkitab, tapi Anda tidak membaca dengan ayat sebelumnya. Gitu loh. Ya? Coba di ayat sebelumnya tuh ayat 20 tuh. Dari ayat pertama sampai akhir paham. Ya itu ayat 20 ayat pertama baca. Coba Anda baca. Baca. Ya. Kenapa saya yang baca? Iya, saya bertanya tentang itu gimana Anda bisa jelaskan kepada saya Anda sendiri nggak baca. Ada. Ayat sebelumnya itu ayat pertama. Enggak, ayat Alkitabnya ayat berapa? Markus 3:21. Sabar. Aku 3:21. Markus 3 nomor 21. 21. Oh. Ya. Oh. Aduh, ini macam mana kitabnya sendiri mumet. Mau menyerang lupa bertahan ya kayak gini. Ketika dibalikin orang kan susah gitu. Berat saudara-saudara. Anda itu yang kurang paham. Hadir Pak Ustadz. Iya, yang di YouTube hadir. Syukron jazakumullah yang di YouTube ya. Itu tenang aja. Heye. Lama kali kau bang. Deh. Di sini sudah tertulis Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kok kagak nyambung sih? Markus itu judul perikopnya Yesus dan Belzebul. Makanya jangan pakai asumsi sama saya. Ya, nggak bisa pakai asumsi sama saya. Markus 3 tadi yang saya bilang kan? Markus ayat 23 kan? Markus 3 nomor 21. Nomor 21 kan? Tapi di iya. Itu kan orang pada apa? Nah, di situ Yesus disebut orang gila, Bang. Kau baca dulu ini botol. Kau jangan. Ajar bahasa kasihnya keluar udah ya. Baca. Engkau baca nih. Makanya kau kagak mau baca kitab kau nih apa nih? Ini apa nih? Kan udah saya bilang tadi kan. Saya bilang Anda jangan mengutip satu ayat. Ya udah baca kau dari ayat pertama. Ayat sebelumnya. Aduh. Anda dengar. Wes. Apa? Dengar. Di sini ayat pertama, kemudian Yesus masuk ke dalam rumah beribadah.
Di situ ada seseorang yang mati sebelumnya. Dah, mereka mengamati Yesus. Kalau ia itu lain perikopnya yang Anda baca. Itu lain perikopnya yang Anda baca. Judul barunya itu dari ayat 20. Sama gimana ya Kristen ini ya, sama kitabnya sendiri aja nggak paham loh ya. Belajar lagi dah bang ya, sakit kepala saya ya, aduh. Sama kitab kau sendiri kau kagak paham. Ayat pertamanya itu di ayat 20 ya. Kacau. Beli es. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nggak jelas. Turun. Kau ngapain? Kau naik, minta naik tapi nggak jelas gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa ini? Nah, pada nggak jelas ini Kristen. Halo, selamat malam. Oh, malam. Kecil suaranya, Bang. Suara Anda kecil banget. Iya, turun. Iyalah. Kristen sejati. Wah, ini namanya Kristen sejati nih. Selamat malam, Abang. Aduh. Kau ini kenyaringan ehomu. Oh, gitu. Tunggu aku turunin. Open cam dulu dah. Open cam? Tunggu aku lihat dulu ya, bisa nggak ini? Wah, belum bisa. Ya udah, di bawah dulu ya. Kalau nggak bisa, mau nggak mau saya turunkan dulu karena aturannya harus open cam gitu. Oke. Gantian ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Boleh. Silakan. Saya undang toh. Ya, halo, Bang. Iya, thank you. Anda dari Kristen ya, Bang ya? Ya. Mau ditanya atau mau bertanya nih? Mau tanya. Saya mau nanya, Bang ya. Yang kan membahas masalah agama Kristen. Baik buruknya agama Kristen, apa keuntungan sama Allah? Oh, baik. Jadi baik buruknya agama Kristen, kenapa saya membahas Kristen? Sebenarnya ya, bukan mengambil baik buruknya atau mengajak Anda masuk ke Islam, enggak, tetapi menunjukkan kepada apologet atau oknum dari Kristen yang selalu membahas agama saya tanpa ilmu gitu. Kenapa saya bongkar Kristen ini ya?
Karena banyak dari pihak Kristen, lembaganya kagak paham ya, nyenggol-nyenggol Islam. Pendidikan Kristen nyenggol-nyenggol Islam. Apologet Kristen yang kagak bisa baca Quran nyenggol-nyenggol Islam. Bicarain agama saya. Daripada kau repot urusin agama Islam, nih lihat lab saya, banyak kebobrokan kitab kalian gitu. Inilah yang harus kalian pelajari, bukan Islam yang kalian bahas di sana. Gitu. Bang ya. Aku terima itu abang itu orang yang berpendidikan. Dalam berpendidikan itu ada pola pikir. Nah, dari pola pikir abang, kalau seandainya abang udah mengetahui tentang suatu agama, tergantung abang mengembangkan agama abang, jangan menyudutkan agama orang lain. Oke. Ini judul abang, juru selamat yang tidak selamat. Baik, udah. Nah, ini pengertiannya menurut abang kayak mana coba? Baik, Bang. Selain saya mengembangkan agama saya, ya, selain saya bahas lintas agama, saya juga bahas ini iman saya sesama Muslim gitu. Itu sudah saya lakukan gitu, dan banyak ustadz juga sudah ya yang membahas tentang masalah internal Muslim gitu. Tapi jarang ada ustadz yang yang berdiskusi lintas agama gitu. Sangat jarang. Di Indonesia ini ada berapa ustadz Wapi, ustadz Tahta, saya, terus cuma ada 3 nih. Ya. Kayak gitu. Sisanya itu ustadz internal semua yang membahas kajian ilmiah dalam Islam, internal Islam, kajian fikih dan yang lainnya. Kita juga buka seperti itu, Anda nggak usah khawatir. Tapi ya kalau selama agama saya kalian acak-acak ya, nggak mungkin saya diam, nggak mungkin gitu. Gini lah bang, kita masalah itu hidup di Indonesia. Halo. Nah, kita kan negara Pancasila, negara toleransi. Negara Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, tetap tujuan kita sama. Berbeda-beda ini apa artinya? Beda suku, beda agama. Disitulah ada toleransi itu. Jangan kita memperkeruh masalah agama, masalah suku. Abang itu hidup di Islam untuk abang menuju ke surga. Untuk bentar dulu. Kalau untuk masalah toleransi, ya bang ya, toleransi agama Islam punya ayatnya dan diajarkan sejak kecil. Aku nggak pandai ayat. Aku bukan guru agama. Kayak gitu. Ya, iya, kalau masalah toleransi enggak usah ngajarin ikan berenang karena Islam diajarkan sejak kecil. Abang paham itu kan? Kayak ayat-ayat abang bilang aku harus S3, S4, es krim. Dan itu jangan abang bahas, jangan abang memperkeruh suasana. Abang udah tahu lah dengan Al-Quran paham abang. Dan untuk memecah belah pasti abang pelajari masalah Alkitab. Maksudnya kayak gimana? Untuk membuat kayak gini ya, sebaiknya kayak gini. Sebelum Anda ke room saya, Anda jalan-jalan dulu ke room Kristen seperti Edis TV ya, bom tegur mereka. Ngapain kau bahas Islam gitu? Ini judul ini juru selamat yang tidak selamat. Iya. Nah, maksudnya ini apa? Ya. Maksudnya apa? Karena juru selamat yang tidak selamat ada di dalam kekristenan ya. Di dalam kekristenan yang juru selamatnya tidak selamat, daripada ya apologet Kristen bahas Islam di sana, bahas deh juru selamat yang tidak selamat. Maksudnya apa? Maksudnya ya itu sebuah sejarah cerita juru selamat yang katanya juru selamat tapi dia tidak selamat. Sejarahnya kayak gitu. Kau sendiri percaya dengan cerita itu? Gini, saya bukannya percaya ya, tapi saya menunjukkan kepada oknum-oknum Kristen yang bahas Islam. Ngapain kau bahas Islam di sana? Ya, lebih baik kau bahas judul saya, juru selamat yang tidak selamat gitu. Kau bahas Quran di tempat
kau sendiri ngomong sendiri, baca aja kagak bisa. Lebih baik kau gitu, kata saya kan gini. Lebih baik kau di rumah engkau itu ya bahas permasalahan di Bible kau, kan gitu. Biar bahas Al-Quran. Aku bahas Alkitab. Aku membahas topikmu. Iya, topiknya untuk menampol para apologet Kristen tuh. Biar mereka mau mikir nggak usah bahas Islam lagi. Aku banyak keluarga aku yang Islam, Bang. Banyak keluarga aku yang Islam, banyak keluarga aku yang Kristen. Terus nggak ngaruh sama saya, Bang. Meskipun bejibun keluarga Anda Islam, tanya aja mereka nggak akan diam dengan agamanya kalau diinjak-injak. Jadi gitu. Tahu lah contoh-contoh teroris itu. Oh, nggak ada. Saya berlawanan dengan teroris. Yang bom gereja itu mana ayatnya? Saya minta ayatnya. Yang hancurin rumah ibadah orang lain itu mana ayatnya itu? Saya malah minta. Adakah di Islam diajarkan kayak gitu? Malah saya minta. Apa? Gak ada diajarkan tapi dilakukan ya. Contohnya makanya dari mana itu dia melakukan itu? Apakah dari diri dia? Berarti ajaranmu itu yang bodoh. Bukan ajarannya yang bodoh. Ketika diandai dulu ya di Papua, pesantren dan masjid dilarang dibangun oleh umat Kristen. Apakah saya harus sebut ajaran Kristen bodoh? Harus bodoh. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Kan kayak gitu. Kenapa dibawa-bawa ke situ? Inilah sekarang apa artinya juru selamat ini? Ya udah, juru selamat adalah Yesus yang dikatakan Kristen juru selamat tapi tidak selamat di tangan tentara Romawi dah. Juru selamat. Bolong. Apanya? Barusan kau bilang Yesus itu juru selamat. Juru selamat yang tidak selamat. Juru selamat yang tidak selamat. Siapa juru selamatnya? Iya, Yesus juru selamat yang tidak selamat. Kau sendiri kalau aku Yesus itu juru selamat. Memangnya dari mana dia juru selamat? Kan kayak gitu. Itu kan saya hanya mengutip ceritanya dari kitab Anda. Yesus adalah juru selamat, kan gitu. Makanya saya ambil di kitab judul Anda. Judul ini diambil di kitab Anda. Kalau Anda nggak terima, silakan protes kitab Anda. Itu bilang juru selamat. Oh, aku yang bilang juru selamat yang tidak selamat. Siapa juru selamat itu? Juru selamat itu adalah Yesus yang tidak selamat, gitu. Ya udah, memang jadi batal gelar juru selamatnya karena nggak selamat dia. Kayak gitu aja kok susah cara memahaminya. Oh, yang bodoh. Ini udah disindir juru selamat yang tidak selamat. Kalau nya tidak selamat berarti juru selamatnya batal. Yang bodoh. Iya, bahasa kasihnya. Keluarin bahasa kasihnya. Ajaran Anda yang asli. Ayo, silakan. Tidak selamat, dia mengorbankan dirinya demi kau. Apanya? Nggak ada Yesus. Aku mengorbankan diriku untuk Kristen, nggak ada. Itu di dalam Alkitab itu nggak ada dibilang aku menyelamatkan umat Kristen. Enggak, aku menyelamatkan manusia. Ya iya, menyelamatkan manusia. Nggak ada dia menyelamatkan Kristen. Kalau cara kau manusia, kau juga selamatkan. Tapi kalau cara kau jadi anjing, kau kan ikut selamat. Oh, baik. Yesus ya mengatakan dia sebagai penyelamat manusia yang bersuku Israel. Bukan Bani Indonesia kayak Anda. Coba buka Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk Israel, bukan untuk Bani Indonesia kayak Anda. Jangan bawa Al-Quran. Kan kayak gitu. Mana datanya? Kalau kata Yesus ya. Tanam cabai apa obatnya itu katanya sama aku. Tapi gini, kata Yesus dia menyelamatkan orang Kristen mana? Jangan, saya demen kayak gini teman-teman, jangan diturunin lah. Biar enggak ngantuk saya ya. Aduh. Nah, apa? Jadi itu berkau pahami kawan, jangan kau bah agamamu sendiri.
kembang. Ya lebih baik Anda perbaiki internal Anda dulu. Jalan ke Edis tuh, ngapain bahas Quran di sana? Aku nggak ada bahas agama, yang bahas gitu agama. Ya iya, coba Anda ke Nias ya, ke STT Nias ya. Ngapain kau bahas Islam kan gitu. Nah, terus jalan lagi ke Saifuddin Ibrahim dan Bom Bom dan Edis ya. Ngapain kau bahas Islam? Kristen semua mereka ngapain bahas Islam? Aku nggak ada bahas Islam. Anda tidak bahas Islam saya tahu, tapi Anda saya suruh jalan ke tempat mereka. Untuk apa menegur mereka yang Kristen tapi membahas Islam? Itu namanya Islam. Artinya apa? Ya, karena mereka saya jawab, saya bongkar ajaran Anda. Ya lebih baik Anda pelajari isi ajaran Anda gitu. Ngapain Anda bahas ajaran Islam saya di tempat Anda kan gitu? Urus. Anak urus diri sendiri. Udah beres itu semua ya. Nggak usah khawatir. Umat pun saya urus ya. Nggak ada yang mecah belah. Nggak ada. Ibu-ibu masak saya yang kasih saya makan tiap hari aja agamanya Protestan dulu ya. Nggak ada. Jadi murni ya, ini tampolan untuk orang-orang yang sering bahas Islam tanpa ilmu gitu. Ya, lebih baik kau ya kaji judul saya ini di room kalian sendiri ya, daripada kalian ya apologet Kristen yang membuka live streaming bahas Quran, bahas hadis yang baca saja kagak bisa. Apa? Berarti kerjanya kau balas dendam ini. Bukan balas dendam, saya melakukan hal yang sama yang mereka lakukan agar mereka mau berpikir. Ilmiah dikit lah Pak, ya. Nggak bisa dibiarkan gitu. Sorry Pak ya, saya akan melindungi Kristen yang baik-baik, yang tidak memusuhi agama Islam saya lindungi, ya mati-matian saya lindungi. Tapi kalau Kristen yang menyerang agama saya, membicarakan agama saya, bukannya saya lindungi, tapi harus saya basmi yang jenis kayak gitu. Saya itu pisau bermata dua. Cok. Memang pandailah lidahmu itu bersilat di dalam batang ular apa itu? Kalau ular kobra. Habis argumen, Pak. Kenapa? Kehabisan argumen kan? Iya. Tapi itulah, bahaslah dirimu sendiri, nggak usah bahas agama orang lain. Ya udah, anda tegur dulu internal Kristen. Saya udah berjanji dengan Kristen nih Pak ya. Saya ulangi janji saya dengan umat Kristen. Ya, nih simak ya. Janji saya kepada umat Kristen, saya akan berhenti buka debat lintas agama, diskusi lintas agama, jika 3 hal ini dilakukan oleh umat Kristen Indonesia. Apa itu? 1, jangan ada live streaming dari pihak Kristen seperti Edis, Saifuddin Ibrahim, Bom Bom, Mikana, RK, dan yang lainnya membahas agama saya. Bahas agama sendiri. Saya nggak akan bahas lagi kekristenan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Kristen. Yang kedua, dari Aceh dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, tidak ada lagi misionaris Kristen yang mengetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan agamanya. Ya, itu yang kedua. Jangan ada lagi yang kayak gitu, ngetuk pintu rumah umat Islam tapi menjajakan Kristen. Yang ketiga, di kitab Kristen, di dalam keagamaan Kristen, tidak usah memakai istilah-istilah Islam. Contoh seperti kosakata Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Quran, ya. Terus kosakata Allah. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Nah, jadi jika dihilangkan oleh pihak Kristen istilah-istilah Islam, tidak ada lagi mengetuk pintu rumah umat Islam, tidak ada streaming lagi yang menjelek-jelekkan Islam,
Maka di sini saya janji ya, perhatikan teman-teman ya, yang puluhan ribu orang ini ya, saya akan berhenti jika 3 hal itu dihentikan oleh pihak Kristen. Ya, tuh. Dibuka dulu Pak mic-nya, silakan Anda tanggapi. Dari itu persoalan kamu sendiri kan? Iya, siapa yang mulai kan gitu. Nggak ada diajarkan nggak ada umat Islam itu diajarkan mulai duluan, Pak. Di Indonesia cuma kau sendiri. Itu kan tegas tuh ya, Pak ya. Saya nggak neko-neko gitu. Bukan masalah di Indonesia ini saya sendiri, bukan kayak gitu. Tapi nanti kok pusing gua ke masalah agama ya. Aku nggak mau ikut. Aku cuma bahas topik ini ya. Masalah topik ini. Ini topik anak-anak mencari kebenaran. Nggak apa-apa. Kalau masalah topik anak-anak, silakan tunjukkan sama saya dalilnya di mana Yesus itu selamat. Karena saya menuliskan tidak selamat. Karena saya membaca Bible Anda, Yesus itu juru selamat yang tidak selamat. Kenapa saya bilang tidak selamat? Aku jelaskan samamu, Yesus itu selamat di mana? Mana? Setelah dia disalibkan, mati, kemudian dia bangkit ke surga. Berpaham kau, si Muhammad pernah nggak bangkit ke surga? Baik, udah cukup. Tanggapi ya. Ya, saya tanggapi ya. Baik, ya. Ini tanggapan saya kepada Anda ya. Kalau untuk masalah Yesus ya, itu dia tidak selamat. Karena apa? Dia mati di tangan tentara Romawi. Ya. Jadi kalaunya Nabi Muhammad ya, beliau wafat wajar karena beliau utusan manusia. Nabi-nabi sebelumnya juga manusia wafat ya, utusan, kan kayak gitu. Wajar wafat Nabi Muhammad SAW. Yang kagak wajar itu adalah Tuhan yang mati gitu ya. Kalau Tuhan yang mati itu kurang ajar ya. Gitu. Udah. Oh, ini bentar ya. Nih ada minta naik nih. Sebentar, ada sahabat kita ya, minta naik beliau. Assalamualaikum. Ustaz. Iya. Teman-teman semuanya ya, ada bertanya ya, akun sahabat Yusuf PI itu apakah sudah ada izin dari saya atau akun saya? Tidak ya. Sahabat Yusuf PI itu bukan akun saya, tetapi akun saudara muslim kita yang lainnya. Dan memang saya memberikan izin untuk mengambil video-video saya, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sesuai norma ya, muka jangan dicoret-coret kan kayak gitu, ininya thumbnailnya gitu. Terus juga ketika potong video atau mengambil video jangan lepas konteksnya kan. Silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu heran kalau ada berseliweran ya akun saya. Nah, akun saya yang asli ya teman-teman, Yusuf PI 3, Yusuf PI Real, dan Yusuf PI 9. 3 itu aja ya. Itu yang real gitu milik saya. Jadi teman-teman semuanya, mari dukung juga sahabat kita nih ya, akun sahabat Yusuf PI ini. Beliau biasanya siang hari juga menyiarkan gitu, melivekan live streaming saya yang malam hari ini ya. Jadi seperti itu. Silakan Bang. Assalamualaikum. Buka mic-nya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat selalu, Ustaz. Sehat selalu, iya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, jadi kan tahu, bantu tuh ya, follow beliau ya, biar juga meluas gitu dakwah saya yang dibawa beliau gitu ya. Gak apa-apa gitu. Hah? Iya, sebentar dulu, saya kasih waktu dulu buat teman-teman follow abang 1 menit gitu ya. 2332 gitu ya. Teman-teman semuanya, saya harus kasih tahu Anda juga ya, di YouTube
banyak juga gitu ya berseliweran video-video saya. Jadi tidak perlu Anda tanyakan apakah sudah berizin atau tidak. Ya, kita tetap ikhlas gitu ya. Teman-teman semuanya, video kita disebarkan alhamdulillah gitu. Karena memang untuk dakwah ya 100% ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu untuk menyebarkan dakwah. Nah, kalaupun ada hasilnya bagi yang mengambil konten saya ya silakan ya dibayar dulu keperluannya. Ibaratnya itu kan Master atau aplikasinya kan bayar ya. Kalaunya ada monetnya gitu bayar beli itu. Terus juga listriknya menyiarkan wifi-nya kan bayar dulu dan sisanya ya bisa dibantu saudara muslim kita yang kurang mampu gitu dari hasil AdSense-nya. Jadi itu aja pesan saya dari saya untuk umat gitu ya. Oke, udah. Oke. Abang, saya turunkan dulu ya. Bang. Oh iya Bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Udah 2333 nih. Kita cari Kristen lagi ya, oke? Assalamualaikum. Iya, jangan lepas dari tema, muka jangan dicoret-coret kan nggak bagus gitu. Nah, jangan lepas dari tema, jangan sampai dipotong hingga lepas konteksnya gitu aja. Gak masalah mau kalian sebarkan di apapun gitu ya, dimanapun. Sabar, sesuai gilirannya. Satu lagi. Wow. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Mantul. Halo, selamat malam. Ya, halo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan open cam-nya, Bang. Ini di TikTok saya tidak bisa open cam, tidak tahu kenapa ini. Cuma saya dari pihak Islam. Muslim cuma bertanya Ustadz, boleh tidak apa-apa? Halo. Halo Ustadz Yusuf. Aduh, mohon maaf Bang, saya kepental tadi. Bisa diulang dari awal. Tidak ada pesan. Jadi gini Bang, cuma mau tanya, ini kan saya Islam. Nah, mau tanya tentang apa namanya tuh, tentang kehidupan saya lah, keluarga saya. Boleh nggak apa-apa permasalahan Gini bang, nanti saya DM, saya kasih nomor telepon, bisa langsung telepon saya gitu setelah habis live. Oke? Oh iya, iya boleh Bang, boleh. Oke, nanti saya DM ya, follow dulu, kita langsung bicara di telepon aja. Apa yang mau ditanyakan atau diceritakan gitu, boleh? Boleh. Iya, jangan diumum Bang, apalagi kan ini tempat live lintas agama gitu. Kalau berbicara tentang keluarga kan ya kurang baik gitu. Boleh Bang, izin ya. Oke, siap Bang, saya tunggu. Oh, namanya Propam Mabes Polri. Ini dari Mabes Polri ya. Oke. Oke Bang, saya follow dulu ya. Terima kasih banyak. Ada lagi, saya naikin Kristen satu lagi nih buat diskusi. Oh ya, boleh Bang. Siap. Oke. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ya. Nah kayak gitu ya, meskipun polisi beliau ya, tapi baik hati gitu, patut dicontoh gitu.